Hai guys, di akhir tahun 2020 beredar foto-foto dari para pemeran film Doraemon yang tengah hadir dalam sebuah resepsi pernikahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak fans garis keras serial Doraemon. Apakah kisah Nobita dan Shizuka akan berakhir di pelaminan? Penasaran kan guys? Yuk, mari sama-sama kita saksikan Stand By Me Doraemon yang kedua. Di film Stand By Me Doraemon yang tayang pada 2017 lalu, dikisahkan Shizuka akhirnya menerima lamaran Nobita. Menjelang pernikahannya, Nobita berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, Giant, Suneo, dan Dekisugi untuk minum-minum. Dan saat itulah Nobita dan Doraemon yang datang dengan mesin waktu memutuskan untuk kembali ke zaman mereka. Sekarang, kita lihat kelanjutannya ya guys. Di hari ulang tahunnya, lagi-lagi Nobita kena marah ibunya karena ketahuan menyembunyikan kertas ulangan yang mendapat nilai 0. Nobita sampai punya pikiran jangan-jangan dia bukan anak ibunya karena terus-terusan diomeli. Untuk itu, Nobita memohon pada Doraemon untuk meminjamkan alat sambil memperlihatkan tumpukan kertas hasil ulangannya. Waduh, nilainya 0 semua. Iya, parah kan? Makanya Doraemon yang saat itu sedang membereskan isi kantong ajaib menolak. Kalau ini nilai yang bagus, tentunya Nobita harus rajin belajar. Tapi tiba-tiba, sebuah paket dari departemen store masa depan keluar dari dalam laci meja belajar. Isinya sampel produk tali penukar jiwa. Alat apa tuh? Tali itu bisa dipakai untuk mengubah kita menjadi orang lain yang memegang ujung lainnya. Sesaat setelah mereka mencoba alat itu, tiba-tiba sesuatu menerpa kepala Nobita hingga dia terjatuh. Doraemon berusaha menyadarkan Nobita, tapi saat terbangun, dia malah bersikap aneh. Dia cepat-cepat membuka laci meja belajar dan masuk ke mesin waktu yang ada di dalamnya. Kepada Doraemon, Nobita berpesan kalau dia harus segera pergi untuk menyelamatkan mereka berdua. Kenapa ya si Nobita? Bukan hanya itu saja guys, sebentar kemudian Nobita lalu mendadak muncul kembali. Dia tampak bingung karena tiba-tiba ada yang mengantarkannya kembali ke kamar dengan mesin waktu. Dan orang yang mengantarkannya barusan tak lain adalah Doraemon dan dirinya sendiri yang berasal dari dimensi waktu yang lain. Saat mendengar suara ibu meminta tolong membelikan sesuatu, Nobita dan Doraemon terkaget karena setumpuk kertas ulangan Nobita belum sempat disembunyikan. Dalam kepanikan, mereka tidak menyadari ada bayangan yang keluar dari mesin waktu. Bayangan itu berbentuk Doraemon memakai jubah tembus pandang yang cepat-cepat mengambil tongkat pelupa, lalu segera melompat kembali ke dalam mesin waktu. Nobita lalu menyembunyikan kertas ulangannya ke dalam sebuah kotak. Di dalamnya dia menemukan boneka lama pemberian nenek. Kini neneknya telah tiada. Dia meninggal saat Nobita masih TK. Tapi Nobita mengenang neneknya sebagai sosok yang sangat menyayanginya. Rasa rindu pada kebaikan hati sang nenek membuat Nobita ingin bertemu sekali lagi dengannya. Guys, Doraemon akhirnya terpaksa menuruti Nobita. Tapi dia berpesan agar Nobita cukup melihat nenek dari jauh saja. Wah, Nobita seneng banget tuh kelihatannya. Iya, sampai lupa kalau Doraemon belum selesai membereskan kantong ajaibnya. Lihat tuh, karena buru-buru Doraemon hanya membawa sebagian isi kantongnya. Mereka lalu pergi ke zaman Nobita saat masih berusia 3 tahun dengan menggunakan mesin waktu. Di sana, mereka melihat Nobita kecil yang sedang menangis dan dibujuk oleh Shizuka. Ternyata Shizuka dari dulu baik banget ya. Iya, dan yang menjahili Nobita sampai menangis tak lain dan tak bukan adalah Giant dan Suneo. Mereka lalu bertemu dengan nenek Nobita. Nenek terlihat sehat meski tidak mengenalinya. Karena sudah melihat nenek, Doraemon lalu mengajak Nobita pulang kembali. Tapi dasar Nobita, dia melompat dari mesin waktu dan kembali lagi ke masa kecilnya. Dia lalu kembali bertemu dengan nenek dan berbincang dengannya. Nenek yang sudah tua berkata dia ingin berumur panjang. Setidaknya dia ingin sekali melihat Nobita bersekolah. Mendengar keinginan nenek, Nobita segera kembali ke kamarnya untuk mengambil ransel sekolah dengan mesin waktu. Dia lalu menemui neneknya kembali.
Sambil menggendong ranselnya, dia memperkenalkan diri sebagai Nobita yang datang dari masa depan. Dan anehnya, nenek mempercayainya. Nenek juga masih memiliki satu keinginan lagi, guys. Dia ingin melihat Nobita, cucu kesayangannya itu, menikah. Nobita lalu meminta nenek bersabar, dia akan kembali lagi untuk mewujudkan keinginan nenek. Doraemon lalu mengeluarkan alat yang bernama televisi waktu untuk melihat ke masa depan tepat di hari pernikahan Nobita dan Shizuka. Tampak Giant dan Suneo sedang menunggu di depan Prince Melon Hotel. Giant marah-marah karena Nobita tidak juga mengangkat ponselnya. Nobita juga tidak kunjung muncul di tempat pernikahan. Jangan-jangan Nobitanya kabur. Karena itulah Nobita dan Doraemon yang sedang mengunjungi nenek di masa lalu segera berangkat ke masa depan dengan mesin waktu. Keluarga kedua mempelai terlihat panik karena hilangnya Nobita. Shizuka cemas dan khawatir jika Nobita kecelakaan dalam perjalanan menuju hotel. Waktunya semakin mepet. Agar pernikahan jangan sampai gagal, Doraemon menggunakan alat yang bernama selimut waktu. Dia mengubah Nobita kecil menjadi Nobita dewasa yang akan menjadi mempelai pria. Doraemon juga menyorot dirinya sendiri dengan senter pengecil, lalu bersembunyi di jas yang dipakai Nobita. Yuk guys, sejenak mari kita ikuti prosesi pernikahan antara Nobita dan Shizuka. Dan ketika Nobita harus mencium Shizuka, dia malah pingsan. Dasar Nobita. Saat harus memberi sambutan, Nobita panik karena tidak mempersiapkan diri. Dia lalu berbohong dan mengatakan kalau kertas sambutannya tertinggal di ruang tunggu serta meminta izin untuk keluar dari ruangan resepsi. Sambil menunggu kedatangan Nobita kembali, Giant naik ke panggung untuk menghibur para undangan. Nobita lalu kembali ke wujud aslinya sebagai anak-anak, kemudian berlari keluar mencari Nobita dewasa yang seharusnya hadir di pernikahan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, Doraemon akan menggunakan alat yang namanya tongkat pencari. Tapi alat itu ternyata tidak ada di dalam kantong ajaibnya. Alat itu masih tertinggal di kamar Nobita saat Doraemon sedang merapikan isi kantongnya. Perginya buru-buru sih, jadi aja ketinggalan. Mereka sekarang harus kembali ke kamar Nobita untuk mengambil barang yang tertinggal. Sesampainya di taman, mereka menemukan skuter Nobita dewasa terparkir. Namun, mesin waktu yang tadi mereka gunakan kini telah hilang. Siapa yang mencurinya? Sudah pasti Nobita dewasa. Hanya dia satu-satunya orang di zaman itu yang tahu cara mengoperasikan mesin waktu. Nobita dan Doraemon terancam tak bisa kembali ke zaman mereka karena semua alat yang bisa membantu tertinggal di kamar. Doraemon lalu mengeluarkan beberapa barang yang masih sempat dia bawa. Di antaranya ada alat yang namanya mesin waktu jiwa. Alat itu lalu digunakan Doraemon untuk menyedot jiwa Nobita, lalu mengirimkannya ke waktu sesaat sebelum mereka berangkat dengan mesin waktu. Tujuannya agar jiwa tersebut menyampaikan pesan untuk menyelamatkan mereka berdua. Sepertinya Nobita bingung. Iya sih. Adegan lalu kembali ke kamar saat Nobita yang sedang ulang tahun baru saja dimarahi ibu. Tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari mesin waktu dan menerpa kepalanya. Nah, itu adalah jiwa Nobita yang barusan dikirim oleh Doraemon, guys. Makanya Nobita saat itu kan cepat-cepat berangkat membawa mesin waktu, karena dia mendapat pesan agar segera menyelamatkan Doraemon dan dirinya sendiri yang saat itu ada di masa depan. Sesampainya Nobita di masa depan, Doraemon kembali menggunakan mesin waktu jiwa untuk mengembalikan kesadaran Nobita yang ada di masa depan. Lalu mereka cepat-cepat mengantarkan Nobita untuk kembali ke kamar dengan mesin waktu yang tadi.
Adegan lalu berlanjut pada saat Nobita dan Doraemon panik ingin menyembunyikan kertas ulangan dari ibu. Masih ingat kan dengan munculnya bayangan Doraemon yang keluar dari mesin waktu? Ternyata itu adalah Doraemon yang baru saja mengantar Nobita pulang. Doraemon sekalian mengambil tongkat pencari yang akan digunakan untuk mencari Nobita yang kabur. Saat digunakan, tongkat pencari menunjuk ke arah laci meja belajar Nobita. Berarti Nobita dewasa ada di zaman Nobita yang lagi ulang tahun dong. Betul, mulai bingung ya. Jadi ada 3 Nobita yang diceritakan di sini. Yang pertama adalah Nobita yang sedang berulang tahun, yang tidak bawa ransel. Yang kedua adalah Nobita yang sedang menjalankan misi untuk neneknya, yang membawa ransel ini nih. Dan yang ketiga adalah Nobita dewasa yang sedang kabur dari acara pernikahannya. Oh, oke. Nobita dewasa ternyata benar-benar sedang kabur ke masa kecilnya. Dia berdiam diri di taman hingga dijemput oleh Nobita dan Doraemon. Mereka lalu menanyakan alasan mengapa Nobita tidak datang di hari pernikahannya. Ternyata Nobita merasa cemas dan khawatir jika dia tak dapat membahagiakan Shizuka yang sangat dia sayangi. Dia bercerita bahwa dia tak sengaja menemukan mesin waktu saat keluar dari toilet yang ada di taman. Nobita dewasa berharap dia bisa memperbaiki dirinya sendiri sejak kecil agar tak mengecewakan Shizuka saat dewasa kelak. Untuk itu, Doraemon menawarkan mereka menggunakan tali penukar jiwa untuk bertukar tubuh. Nobita dewasa bahagia banget mengulangi lagi masa kecil dengan bermain bisbol dengan teman-teman. Sementara Doraemon dan Nobita yang sedang menjalankan misi mengawasi dari jauh. Usai mengawasi kegiatan Nobita bermain bisbol, mereka lalu pulang. Mereka terkejut karena ada seorang yang sedang menunggu mereka di kamar. Namanya Nakameguro dari departemen store masa depan yang barusan mengirim tali penukar jiwa. Dia ingin kembali mengambil barang tadi karena ada kesalahan produksi. Masa pakai alat itu ternyata hanya 1 jam saja. Jika lebih, mereka yang saling tukar tubuh akan kehilangan kesadaran. Waduh, gawat. Makanya, mereka lalu cepat-cepat berangkat mencari Nobita dewasa. Sementara itu, Nobita dewasa yang berpenampilan anak SD terlibat masalah dengan geng anak SMP. Dia dipalak sebesar 1.000 yen. Karena Nobita membayar dengan uang dari masa depan, mereka menjadi marah dan mengancam akan memukuli Nobita. Nobita lalu kabur menggunakan skuter yang sedang diparkir di depan sebuah kedai. Saat kejar-kejaran itu, Nobita mulai kehilangan kesadaran. Hal yang sama terjadi pada Nobita yang sedang bersama Doraemon. Dia mulai kehilangan kesadaran saat terbang dengan baling-baling bambu. Shizuka lalu muncul membela Nobita yang akan dipukuli. Lalu kemudian ada Giant dan Suneo. Hingga akhirnya geng anak SMP itu pun kabur. Waktu hampir habis, Nobita dewasa dan Nobita kecil mulai kehilangan kesadaran. Doraemon lalu mengeluarkan pintu kemana saja untuk mempertemukan kedua Nobita ini. Tali penukar jiwa kembali dihubungkan, namun ternyata waktunya sudah terlambat. Tapi di saat genting, sebuah keajaiban terjadi. Pelan-pelan jiwa keduanya kembali saling bertukar untuk kembali ke tubuh yang sebenarnya. Shizuka sangat senang, Nobita akhirnya sadar kembali. Guys, kini tiba saatnya mereka mengantarkan Nobita yang sudah dewasa kembali ke zamannya, di mana Shizuka dan keluarga sedang menunggu kehadirannya di pesta pernikahan. Namun sebelum itu ada satu keinginan yang Nobita miliki, yaitu dia ingin melihat hari di mana dia dilahirkan. Mereka pun berangkat kembali dengan mesin waktu dan mendarat di ruangan kamar Nobita 10 tahun yang lalu. Setelah itu mereka segera menuju klinik Tsukimidai tempat ibu melahirkan. Kelahiran bayi kecil itu membuat ayah dan ibu sangat bahagia. Nenek memberi hadiah boneka beruang kecil untuknya. Bayi itu diberi nama Nobita Nobi. Dalam nama itu terkandung harapan kedua orang tuanya agar bayi tersebut tumbuh sehat, selalu menjadi anak yang baik dan berguna bagi orang-orang sekitarnya. Kini tiba saatnya mereka kembali ke pesta pernikahan. Di elevator, rombongan ini berpapasan dengan Nobita dan Doraemon yang hendak mencari Nobita dewasa.
Sesampainya di depan ruangan resepsi, mereka berpisah. Nobita dewasa harus melanjutkan acara pernikahan yang tertunda. Sedangkan Doraemon dan Nobita kecil melanjutkan misi mereka yang belum selesai. Sebelum berpisah, Nobita kecil menyerahkan cincin pernikahan yang sebelumnya ada padanya. Kehadiran Nobita kembali ke tempat pernikahan sudah sangat ditunggu, karena selingan lagu-lagu yang dibawakan Giant membuat para tamu tersiksa. Suara Giant belum berubah ya? Nobita lalu memberi sambutan di depan para tamu yang hadir. Dia berterima kasih kepada kedua orang tua, juga neneknya yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun dulu dia tidak menyukai namanya sendiri, namun dia kini sangat menyukainya. Karena di dalam namanya terkandung harapan besar kedua orang tuanya. Meskipun ada harapan yang tak terwujud, namun Nobita bangga dibesarkan oleh keluarga yang luar biasa. Nobita berjanji akan membahagiakan Shizuka. Dia ingin mencontoh pernikahan kedua orang tuanya juga kedua orang tua Shizuka sebagai balas jasa dan penghargaan atas semua kebaikan mereka. Semua orang terharu ya? Ia termasuk nenek Nobita yang ternyata menyaksikan momen bahagia cucunya dari kejauhan. Sekali lagi, Nobita dan Shizuka saling bertukar cincin. Ternyata guys, Shizuka ini menyadari loh bahwa Nobita yang hadir di awal pernikahan tadi bukan Nobita yang sesungguhnya. Guys, kisah ini berakhir dengan bahagia. Nobita akhirnya menikah dengan Shizuka. Keinginan nenek untuk melihat Nobita menikah terkabul, serta Nobita kecil berhasil memenuhi janji pada nenek sebagai bukti rasa sayangnya. Untuk kesekian kalinya Nobita dan Doraemon menaiki mesin waktu. Dalam perjalanan pulang, tak sengaja kepala Nobita terkena tongkat pelupa. Banyak hal yang dia tak ingat lagi, namun pertemuannya dengan nenek menjadi kenangan indah yang tak terlupakan bagi Nobita. Demikianlah akhir kisah Nobita dan Doraemon kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys. Sampai jumpa.